Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah sedan Eropa besar, yaitu BMW seri 5 E39, yang lebih tepatnya adalah 528i versi pre-facelift. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Secara desain, mobil ini sebenarnya mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan generasi seri 5 sebelum-sebelumnya. Itu terlihat dari headlampnya, yang mana headlampnya ini berubah total. Dia tetap mengadopsi model 2 yang khas dari BMW, tapi kini dia dilengkapi dengan mika pelindung. Ini pertama kalinya untuk BMW, karena sebelumnya BMW seri 3 yang lebih dahulu, yaitu adalah E36. Barulah di seri 5 di tahun 1996 mengaplikasikan model mika pelindung seperti ini. Dan untuk teknologi pada headlampnya sendiri pun, dia sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan proyektor. Namun memang sebenarnya sudah ada teknologi xenon, tapi untuk E39 itu hanyalah menjadi sebuah teknologi yang opsional, bukan standarnya. Jadi dia masih menggunakan bohlam halogen biasa untuk lampu dim, kemudian lampu utamanya, dan lampu sennya pun juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian untuk desain grillnya menjadi ciri khas dari BMW dengan desain dua grill seperti ini. Penampilan bumpernya pun juga sangat simpel sekali. Dia dilengkapi dengan lace chrome, sentuhan chrome yang membuat mobil ini memiliki penampilan yang elegan, tidak terlalu berlebihan, dan sisi bumper bawahnya pun juga terlihat cukup minimalis. Serta dia dilengkapi dengan fog lamp yang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan mungkin Anda melihat di sini ada washer lamp, tapi washer lamp ini sebenarnya adalah optional karena memang untuk pasar Indonesia sendiri, seri 528i belum dilengkapi dengan washer lamp seperti ini. Di tanah air, BMW seri 5 E39 ini sebenarnya untuk di tahun pertama, di tahun pre-facelift, hanya hadir dalam dua pilihan, yaitu 523i dan 528i. Namun yang paling laris adalah versi 528i yang untuk paling besar di tanah air. Dia dilengkapi dengan mesin berkode M52B28 alias berkapasitas 2800 cc, 6 silinder yang dilengkapi dengan teknologi Vanos. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 190 dk dengan torsi 280 Nm. Dan transmisinya sendiri untuk 528 hanya ada satu pilihan, yaitu transmisi otomatis 6 percepatan yang memiliki mode manual. Untuk penampilan di ruang mesinnya Anda bisa lihat sini, walaupun dia dilengkapi dengan mesin ukuran besar 6 silinder seperti ini, tapi sebenarnya ruang mesinnya sendiri sangat-sangat lega. Karena memang mobil ini sebenarnya hadir dalam versi mesin yang juga lebih besar, yaitu V8. Dan ini adalah modul untuk ABS serta EBD karena mobil ini sudah dilengkapi sebagai standarnya dan juga ada fitur traction controlnya. Selain itu, di sini pun juga Anda bisa melihat bahwa penampilannya sangat terlihat rapi, kemudian dia sudah dilengkapi dengan peredam di bagian sisi atasnya. Dan sudah ada pegasnya, jadi Anda tidak perlu menahannya lagi. Untuk desain di bagian sampingnya, BMW E39 ini sebenarnya mengambil desain yang sangat mirip dengan kakaknya, yaitu adalah BMW seri 7 E38. Ini terlihat mulai dari bagian bodi line sampingnya, kemudian juga list bodinya, dan sisi list pelangnya yang benar-benar mirip. Kemudian di bagian samping ini sentuhan elegan juga didapatkan karena adanya list chrome di bagian sekitar kaca, serta di bagian list bodinya. Yang memang warna list bodinya ini sama seperti di bagian bumper, dia belum satu warna alias masih modelnya warna plastik seperti ini. Dan di bagian kaca spion pengaturan sudah secara elektrik, tapi pelipatannya masih manual untuk 528i ini. Ada lampu sen samping di bagian sisi spakbor. Dan untuk peleknya sebagai standar dia ada dua versi untuk versi 528i ini, yaitu dua model. Yang satunya adalah model seperti ini dengan ukuran 16 inci. Sama-sama 16 inci yang dibalut ban 225/55. Selain itu, untuk sistem pengereman dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang, BMW E39 ini sebenarnya menampilkan penampilan yang masih mirip dengan kakaknya, yaitu yang paling tinggi adalah BMW seri 7 E38. Desain lampu belakangnya hampir mirip, kemudian juga bagasinya, dan di sisi bumpernya yang menampilkan mobil ini memiliki tampilan kesan mewah, elegan. Itu juga dikarenakan ada sentuhan chrome di bagian list bumpernya. Kemudian juga di sini diletakkan yang menjadi ciri khas dari BMW, yaitu adalah serinya dengan kapasitas mesinnya.
Oke, kita mulai dari lampu belakangnya dengan konfigurasi model lampu sen di sisi atas, di sini lampu senja dan ada lampu rem serta lampu fog lights, dan ini adalah lampu mundurnya. Kemudian untuk di bagian bumpernya modelnya sangat minimalis sekali, di sini polos, jadi benar-benar tidak memperlihatkan segala hal yang terlalu berlebihan di bagian belakangnya. Sekarang kita akan buka ke bagian bagasinya. Nah, akses untuk membuka bagasinya sendiri bisa dari dalam kabin, ada sebuah tombolnya, dan juga dari sini dengan modelnya sudah micro switch. Anda lihat, kapasitas bagasinya besar sekali. Ini benar-benar memanjang ke bagian sisi dalamnya, kemudian di sisi sebelah kanan ada tempat penyimpanan terbuka, di mana sebenarnya di bagian bawahnya dari tempat penyimpanan ini juga ada sebuah tempat penyimpanan aki, sedangkan di sisi kiri adalah tempat penyimpanan juga untuk CD changer yang seperti saya bilang nanti di bagian dalam kabin. Jadi mobil ini dilengkapi dengan pemutar CD untuk di dalam kabinnya. Di bagian bawahnya sendiri, di sini ada ban serepnya, yang mana ban serepnya sendiri memiliki ukuran yang sama persis yang seperti yang menempel di keempat rodanya. Jadi tidak ada perbedaan, bukan space saver. Dan di sini ada sebuah dongkrak. Sedangkan untuk toolkitnya dia diletakkan di bagian atas. Ini menjadi ciri khas BMW dari seluruh generasi ke generasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kabin. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih, dari BMW E39 528i, yang mana sebenarnya perlu saya jelaskan sedikit, 528i untuk di tanah air itu adalah versi tertingginya di tahun 2000 ke bawah. Jadi kebetulan ini adalah mobilnya tahun 1998. Oke, di bagian interiornya ini sebenarnya E39 sendiri punya beberapa pilihan warna interior. Jadi ada beige, hitam, dan juga abu-abu. Oke. Kebetulan mobil yang kita dapat ini adalah warna hitam, dan kita mulai dari bagian interiornya yang mana kualitas materialnya jangan dipertanyakan lagi. Ini adalah seri 5 yang merupakan medium sedan yang memberikan kemewahan. Bisa dilihat dari kualitas dashboardnya, ini seluruhnya material soft touch, masih terasa sekali empuknya. Kemudian di bagian door trimnya dan kulitnya ini di bagian door trim serta di bagian joknya ini sama persis, benar-benar material kulit yang sangat premium. Kemudian sentuhan panel kayu juga membuat penampilan di bagian interiornya ini hingga ke konsol tengahnya juga memberikan kesan elegan yang sangat kuat sekali. Oke, kita mulai dulu dari konsol tengahnya. Konsol tengahnya ini memiliki sentuhan antara klasik dan juga modern di saat itu, di mana head unitnya itu terdapat di balik juga ada pada panel kayu ini. Jadi sebenarnya di balik panel kayu ini dia ada pemutar kaset, kemudian juga pengontrol audionya seperti pengatur bass, treble, fader, dan balance-nya itu ada tombolnya di balik ini, serta di sini slot untuk kasetnya. Dan mobil ini pun tetap dilengkapi dengan pemutar CD yang mana menggunakan CD changer yang diletakkan di bagian bagasi. Kemudian layar digitalnya memang masih ukuran kecil untuk di tahun segini, dan dia sudah memiliki fitur radio juga di sini. Selain itu, pengaturan untuk jam, semuanya, tanggal, itu bisa diatur melalui head unit ini. Dan memang mungkin Anda melihat bahwa setirnya ini dia dilengkapi dengan tombol. Namun sebenarnya tombol ini adalah versi opsional. Jadi untuk 528i versi tanah air, dia belum dilengkapi dengan tombol pengatur audio serta cruise control seperti ini. Jadi ini opsional tambahan. Lanjut. Nah, ke bagian kontrol unit AC. Kontrol unit AC-nya ini benar-benar full digital, sangat canggih sekali di zamannya. Dia sudah dual climate control, jadi pengaturan udara temperatur sisi kiri dan sisi kanan dapat diatur secara terpisah menggunakan tombol. Ada layarnya di bagian tengah, kemudian juga di sisi kirinya ini tombol-tombol untuk pengaturan udara, jadi keluar dari sisi atas, tengah, dan kaki itu semuanya di sisi kiri, dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto. Selain itu di sisi kanan ini ada beberapa tombol, defogger kaca depan, defogger kaca belakang, kemudian tombol untuk AC, dan juga tombol untuk katup udara, pemisah antara udara luar dan juga udara dalam. Di bagian bawah kontrol unit AC ini blank space, namun di sisi sebelah kanannya adalah tombol untuk traction control yang bisa dinonaktifkan. Kemudian dia juga mendapatkan sebuah cup holder di sisi bawah. Cup holdernya simple banget modelnya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka serta soket 12 volt yang menjadi satu, dan ini modelnya cantik sekali karena dia bisa tertutup rapat seperti ini. Oke, lanjut lagi di konsol tengah. Tuas transmisi, mobil ini sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis yang ada mode manualnya digeser seperti ini, maju dan mundur.
Dan untuk mode sportnya sendiri hanya digeser seperti ini tanpa harus dimaju mundurkan. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tombol untuk central lock, kemudian ada tombol untuk hazard. Model rem tangan masih konvensional seperti ini. Tempat penyimpanan ini juga masih utuh. Biasanya BMW 39 tempat penyimpanan ini sudah tidak utuh. Dan dia mendapatkan sebuah armrest sebenarnya. Armrestnya ini bisa dimaju mundurkan. Mungkin Anda melihat di sini ada telepon mobil, dan ini juga perlu saya sampaikan bahwa telepon mobilnya ini adalah versi opsional, bukan bawaan asli dari BMW 528i. Di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan sebenarnya apabila bukan yang versi telepon seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bagian instrumen cluster. Di instrumen clusternya ini khas banget dari BMW. Dari berbagai varian, mulai dari seri 3, seri 5 itu model instrumen cluster analognya tuh khas banget. Dengan tulisannya, jarum-jarumnya itu khas banget. Oke, dia menunjukkan ada penunjuk analognya untuk tangki bahan bakar, kemudian speed, kemudian putaran mesin, dan juga ada econometer. Dan di bagian kanannya ini ada penunjuk untuk temperatur mesin. Serta di bagian bawahnya ini ada sebuah layar, di mana layarnya ini memperlihatkan odometer dan juga trip meter. Kemudian di bagian bawahnya itu ada sebuah layar yang lebih besar lagi, di mana layar ini sebenarnya adalah layar MID. Keren ya, di zaman ini BMW seri 5 sudah dilengkapi dengan layar MID yang mana menampilkan banyak informasi. Temperatur udara luar. Oke, kontrol MID-nya ini di tombol tuas lampu sen, yang mana ada tombolnya di sini. Kemudian kita pencet, di situ juga menampilkan konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, kemudian juga kecepatan rata-ratanya juga bisa terlihat di sini. Udah, itu aja sih informasinya, cukup simpel. Kemudian di sisi kirinya ada sebuah layar yang mempertunjukkan apabila pintu terbuka di sisi depan, belakang, kemudian bagasi juga diinformasikan di sini, serta apabila ada lampu yang mati di bagian depan maupun di bagian belakang juga diinformasikan di speedometer. Oke, di sekitar speedometer ini ada beberapa tuas, yang mana tuasnya ini sebenarnya adalah di sisi kanan untuk menyalakan lampu utama. Kemudian di sini ada roller untuk menerang dan menggelapkan lampu instrumen cluster. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk menyalakan fog lamp depan, fog lamp belakang, atau keseluruhannya depan dan belakang. Yang uniknya di sisi sampingnya ini ada pengatur untuk ketinggian dan kerendahan dari lampu utama. Oke, lanjut lagi. Di belakang lingkar kemudi, di sisi kiri khas banget mobil Eropa, sisi kiri menjadi tuas untuk lampu sen, lampu dim. Kemudian di sisi kanan adalah tuas untuk wiper kaca depan, yang mana dia sudah dilengkapi dengan pengaturan interval waktunya. Dan seperti yang saya bilang tadi, di tuas lampu sen ini dia dilengkapi dengan sebuah tombol untuk pengaturan MID. Yang paling keren dari mobil ini adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan tilt steering dan teleskopik, bukan manual, tapi elektrik. Keren bukan? Oke. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi kemudahan bagi pengemudi maupun penumpang di sisi sebelah kiri, yaitu dia ada dilengkapi dengan electric seat. Pengaturan electric seatnya depan belakang, kemudian juga ketinggian dan kerendahannya, kemudian juga pengaturan sudut kemiringan sandaran, kemudian headrestnya pun juga elektrik sebenarnya, tapi ini mobil ini tidak bekerja lagi, jadi itu menjadi catatan yang perlu Anda perhatikan, nanti akan saya jelaskan. Di sisi sebelah kanan, di door trimnya ada panel kayu, membuat kenyamanan, maksudnya penampilannya pun juga jadi semakin mewah. Ada sentuhan chrome sedikit di bagian sisi atas, di handle pintunya. Kemudian tombol-tombol di bagian di bagian door trimnya ini, dia sudah dilengkapi dengan power window, yang mana power window-nya ini juga sudah auto. Begitu juga di bagian sisi sebelah kiri dan keempat kacanya. Jadi seluruhnya ini sudah full auto. Pengaturan kaca spion dari bagian dalam, sisi kanan maupun sisi kiri. Dan untuk memory seat, tombolnya ini ada di bagian door trim. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan electric seat yang memiliki memori khusus untuk 528i. Karena ada versi di bawahnya yaitu 523i untuk versi non pre-facelift. Maksud saya versi pre-facelift seperti ini. Untuk tempat penyimpanan ada di sini. Kemudian di bagian bawah dashboard sebelah kanan, door pocket dengan ukuran yang cukup besar dan cukup banyak di masing-masing sisi, di bagian atas, di sini, dan juga di bagian konsol tengah. Kemudian untuk sistem keselamatannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, kemudian juga ada side airbag di masing-masing pintu di bagian depannya. Di bagian atas, Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin, ada lampu penerangan,
Kemudian di bagian tengah ini juga ada lampu penerangan reading light untuk masing-masing sisi, dan juga ada ambient light yang modelnya menyorot ke bagian bawah. Serta Anda mendapatkan cermin yang juga memiliki fitur auto dimming, yang mana bukan fitur auto dimmingnya ini juga bisa dinonaktifkan. Oke, sekarang kita pindah yuk ke bagian belakang. Oke, sekarang kita duduk di kabin bagian belakang dari 528i ini, E39. Pada saat saya duduk di kabin belakangnya ini, saya merasa bahwa ini nyaman. Posisi kaki nyaman, posisi sudut kemiringan sandaran nyaman, posisinya benar-benar nyaman, kabin lega. Anda bisa lihat headroom saya lega, kemudian juga legroom saya lega, dengan memang postur badan saya hanya 165 cm, dan ini posisi pengemudi saya. Anda bisa lihat legroom lega, kaki bisa selonjor ke bagian bawah, kemudian posisi duduk Anda pun di sandarannya ini terasa pas di sini. Kemudian di bagian belakang ini kualitas material sama persis, jadi mulai dari joknya, kemudian door trimnya ini kualitas materialnya sama, dilengkapi dengan sentuhan wood panel dan juga ada sentuhan chrome. Serta dia ada audio juga di bagian belakang yang mana dilengkapi dengan sebuah tweeter untuk di bagian door trimnya juga, khusus untuk penumpang di bagian belakang. Dan di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan reading light untuk masing-masing sisi. Ada sebuah armrest besar yang mana armrestnya ini nyaman, memang tidak ada tempat penyimpanan sama sekali di sini. Dan di bagian belakang ini Anda juga disajikan kenyamanan sebenarnya bisa untuk 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, karena di sini sudah disediakan 3 buah headrest secara langsung. Tapi memang sayangnya karena mobil ini adalah berpenggerak rear wheel drive, jadi ada tonjolan, ada hump di bagian tengahnya ini. Kemudian di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan kisi-kisi AC yang mana ini juga mengalirkan AC, tapi tidak ada pengaturannya karena pengaturannya seluruhnya diatur oleh kabin bagian depan. Jadi benar-benar mengikuti apa yang diatur dari kabin bagian depan. Di sini juga ada sebuah cup holder untuk masing-masing sisi, jadi sisi kanan dan juga sisi kirinya. Tempat penyimpanan, door pocket Anda mendapatkan masing-masing sisi ada door pocketnya, tapi ukurannya sangat kecil sekali. Di sini ada sebuah asbaknya juga, dan juga Anda mendapatkan backseat pocket. Nah, itu aja untuk di kabin bagian belakangnya. Tertarik ya untuk memiliki mobil ini? Tapi hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal pertama yang harus Anda perhatikan pada mobil ini adalah sistem elektrikalnya. Memang sebenarnya mobil ini memiliki sistem elektrikal yang cukup banyak karena dia dilengkapi berbagai fitur-fitur kemewahan. Jadi sebaiknya periksa seluruh fitur-fitur yang ada pada mobil tersebut secara mendetail. Kemudian yang kedua adalah periksakan juga transmisi otomatisnya pada saat Anda melakukan test drive. Rasakan setiap perpindahan giginya mulai dari P, R, N, dan D. Apabila ada terasa menyentak, kemungkinan besar ada masalah. Namun sebaiknya Anda juga melakukan test drive, melakukan perjalanan, dan rasakan juga perpindahan gigi mulai dari gigi 1 hingga ke gigi 6-nya. Kemudian hal berikutnya adalah modul dari ABS dan ASC ataupun traction controlnya ini yang banyak sekali mengalami masalah. Dan hingga saat ini belum banyak yang bisa melakukan perbaikan, alias Anda harus melakukan penggantian 1 unit seperti ini. Namun sudah mulai banyak yang mendapatkan unit copotan, jadi Anda bisa melakukan pengetesan untuk mencobanya terlebih dahulu. Apabila normal, barulah Anda bisa melakukan pembayaran. Kemudian hal berikutnya yang harus Anda perhatikan di bagian eksterior adalah detail-detail kecil seperti panel di bagian bawah lampu. Karena panelnya ini seringkali mengalami masalah yang tidak lagi bisa menempel secara normal, dan akhirnya membuat penampilannya pun kembali tidak menjadi segar. Kemudian inner fender depan juga seringkali mengalami sobek, dan ini harganya juga cukup lumayan. Serta karet kaca di bagian depan dan juga di bagian belakang yang mulai mengalami keretakan karena usia. Dan penggantian karet kacanya ini pun sebenarnya harganya tidak terlalu mahal, namun cukup sulit karena dia harus melepaskan kaca depan untuk bisa mengganti secara utuh. Apabila Anda tidak menggantinya, ada kemungkinan Anda akan mengalami kebocoran di kaca depan. Selain itu, di list plang di bagian sisi sampingnya sendiri pun juga banyak sekali pengguna E39 yang mengabaikannya, yaitu adalah dia dilengkapi dengan list plang berpanel seperti bodi yang banyak mengalami masalah, yaitu dia salah dongkrak yang akhirnya membuat panel di sisi sampingnya menjadi penyok-penyok. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW E39 528i seperti ini. Dan bicara soal pajaknya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah 528i tahun 1997 dengan beban pajak mencapai 1,7 jutaan per tahunnya. Kemudian untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini bisa Anda dapatkan mulai dari harga 60 jutaan, bahkan mencapai 150 jutaan tergantung kondisinya.
dan juga tergantung seberapa banyak odometernya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Sekian video kali ini, tunggu video kami selanjutnya.